Jumpa lagi kita teman-teman. Ini juga apa namanya ini? Kita telusuri semua, kita belajar semua elektronika. Ini ada lagi power supply komputer kita. Yang merek Lux Aerocool 550 watt. Ini power supply standar lah istilahnya teman-teman, udah ada apa namanya rekomendasinya atau istilahnya udah ada power supply yang berstandarisasi bagus lah. Bronze, sertifikasi bronze. Oh iya, sertifikasi namanya. 88% efisiensi. 80. Nah, itulah bagian dalamnya, tampilan covernya. Tapi kita langsung aja teman-teman, kita bongkar bagaimana isi power supply ini. Biasanya mirip-mirip semua teman-teman. Kalau dibilang power supply, intinya merubah arus dari PLN menjadi arus dengan tegangan dan ampere sesuai kebutuhan perangkat elektronika kita. Nah, seperti itu teman-teman. Pokoknya power supply penyetel tegangan ke perangkat kita. Nah, seperti itu dia. Ini power supply-nya teman-teman. Karena untuk komputer mungkin didesain agak rumit atau harus safety lah istilahnya. Arusnya juga harus standar semua. Nah, itu apanya teman-teman? Apa namanya itu? Kipasnya pendingin. Berarti kalau ada biasanya kipas, ada juga heatsinknya. Heatsink itu sejenis plat baja atau apa itu, bisa menyerap panas dari MOSFET biasanya. MOSFET yang sering panas, sehingga si kipas lebih mudah menukar udara pada menukar temperatur pada si heatsink itu. Kalau misalnya langsung MOSFET kita kipas, mungkin permukaan si MOSFET agak tipis dia. Jadi disebarkan dulu panasnya ke heatsink, kemudian dikipas pakai pendinginnya. Sama juga teman-teman, kalau dibilang power supply isinya pasti nanti isinya ini kemungkinan trafo, kemudian MOSFET, heatsink, kemudian elko, kapasitor, elko atau kapasitor, penyimpan tegangan, ya tegangan. Itu tombol kontak on off-nya. Nah, di situ teman-teman, kalau teman-teman lihat di tulisannya itu ada tulisan peringatan di situ. Maksudnya peringatan hati-hati terhadap ada tersimpan tegangan listrik agak tinggi di dalam. Mungkin gak terlalu tinggi sih. Biasanya itu sekitaran gak sampai 200 volt. Tapi untuk kejutan kita udah termasuk tinggi juga itu teman-teman. Biasanya kalau baru kita gunakan power supply, atau mungkin baru rusak, kalau bagus power supply-nya teman-teman, pas kita matikan kontaknya, arus dari si elko itu yang sisa pasti dihabiskan semua oleh komponen lain. Cuman kalau mungkin produknya mungkin bisa dibilang murahan atau mungkin udah ada kerusakan, pas kita putuskan dari listrik PLN, masih bisa saja ada tegangan yang tinggal. Nah, inilah yang bahaya itu teman-teman, tegangan yang tinggal pada si elko ini. Kalau untuk bukanya teman-teman lihat, nah seperti ini dia. Kalau stikernya memang bagus ya. Harganya ini kemarin teman-teman, lupa aku berapa harganya. Merek Lux 500-an kayaknya. Iya 500-an. Soalnya kalau untuk komputer teman-teman harus usahakanlah power supply yang bagus dia, supaya komponen yang lain mungkin terawat, terjaga juga. Untuk salah satunya VGA juga harus stabil arusnya ke dalam, RAM,
SSD. Kalau misalnya ada kejutan-kejutan tak menentu, nggak stabil, misalnya harusnya dari power supply, sayanglah mungkin apa kita nanti komponen kita yang di dalam. Istilahnya inilah nafasnya. Inilah yang berperan pondasi lah penting ini. Oh ini teman-teman, apa kita nanti loop seperti yang kita unboxing kemarin, kaca pembesar. Kita coba nampak enggak? Oh enggak cocok. Memang harus kita sendiri yang pakai. Kalau ke kamera dia agak buram dia. Soalnya kamera ini kalau teman-teman lihat agak blur kamera HP ini. Kamera seadanya dan video seadanya. Itu teman-teman lihat ada lilitan-lilitan itu sejenis apa namanya kalau disebut seperti itu, coil dah. Coil. Coil. Seperti yang kalau teman-teman ingat di Tesla Tesla coil gun. Bisa dibuat percikan listrik ke atas dia melalui lilitan seperti ini. Itu teman-teman dirangkai sedemikian rupa, ada transformator trafonya di situ. Itu trafonya biasanya teman-teman lihat itu step down namanya. Jadi teman-teman, ini elko yang besar ini kapasitasnya ini 400 volt biasanya. Itu yang paling tinggi atau masih ada di atas 400 ya untuk power supply elektronika pemakaian rumahan. Itu coilnya teman-teman lihat, ada lilitan tembaga yang besar, diameter berapa mili itu, ada yang kecil juga, dan dilapisi dengan sejenis lem putih. Diikat oleh lem putih dari atas, mungkin apa fungsinya itu ya, kurang tahu juga. Mungkin pemegang supaya nggak bersentuhan, boleh juga. Mirip ke power supply yang kemarin teman-teman. Ini dia. Elko-nya sama tegangannya 400 volt. Cuman power supply ini perangkatnya, modul-modulnya, komponen-komponennya mungkin sederhana atau murahan lah. Kalau ini mungkin standar tinggi lah ini. Komponennya udah mahal-mahal mungkin. Dan rangkaiannya juga udah rumit. Jadi kalau di elektronika ini bermain ilmu dia teman-teman. Misalnya semakin peralatan kita semakin safety, harga juga atau nilainya semakin tinggi. Bisa saja komponennya sama semua, misalnya 100 buah komponen dirangkai menjadi power supply. Ada orang yang lebih pintar mungkin 100 juga komponennya dirangkai jadi power supply. Yang pintar ini mungkin efisiensinya dan safety-nya lebih tinggi. Bisa harganya itu 3 kali lipat dari komponen yang diciptakan oleh si orang yang pertama. Bermain ilmu di elektronika ini teman-teman. Kalau teman-teman ingat siapa pas mata pelajaran SMP atau SD itu, si Tesla namanya, terkenal juga dia katanya. Dulu mungkin dia geluti elektronika secara mendalam, mungkin dia itu hobinya, permainannya mungkin. Kalau untuk zaman sekarang mungkin teman-teman ini sudah hal biasa. Kalau zaman dulu seperti ini, membedah-bedah elektronika, percobaan-percobaan, udah termasuk jenius itu teman-teman. Soalnya peralatan kita yang sekarang ini belum ada dulu itu. Misalnya saja resistor. Dulu mungkin resistor masih sebesar apalah ya. Resistor yang kita pegang sekecil beras. Dulu mungkin itu resistor itu sebesar mangkok atau apa itu, atau sepatu. Itu teman-teman, elko-nya itu kaki si elko yang besar tadi yang 400 volt. Ini maklum juga teman-teman, saya juga belajar masih pemula lah untuk elektronika ini. Tapi ada prinsip saya istilahnya langsung fokus dulu untuk mempelajari elektronika ini. Ada nilai lebih nanti di sini teman-teman kalau teman-teman giat belajar elektronika ini. Soalnya
teknologi ke depan pasti cenderung mengandalkan si listrik ini. Nah, energi terbarukan, energi hemat, energi ramah lingkungan sudah mulai beralih lah ke listrik dari bahan bakar lah istilahnya. Kalau teman-teman lihat di belakang PCB-nya agak rumit itu apanya teman-teman, komponennya. Entah berapa ratus komponen yang ditempel di PCB ini. Cara nyoldernya juga pakai mesin atau pakai apa biasanya itu. Tapi ada cara menyolder yang bagus teman-teman. Saya lihat update-update terbaru ini dibuatnya di sejenis wadah, dia timahnya langsung meleleh, dicelup langsung si PCB dari atas. Nah, langsung dicelup ke wadah timah itu, menempel sendiri dia teman-teman. Bagus dia menempel. Bahkan gak ada yang short. Cuman mungkin harga untuk buat seperti itu mungkin mahal dan timahnya harus banyak dan ada peralatan lainnya mungkin perekatnya. Nah, teman-teman lihat si Elko ini bagus teman-teman, gak tinggi apanya tegangannya. Teman-teman lihat di situ sekitar hanya 0, sekian, nggak sampai 1 volt. Sekitar 1 voltan, itu pun paling tinggi itu. Itu tandanya teman-teman, power supply ini bisa dibilang bagus lah, soalnya masih baru juga kan pas kita bongkar ini. Itu keunggulannya teman-teman, kalau peralatannya biasanya bagus masih. Jadi si Elko ini dan semua komponen di dalamnya akan sangat aman untuk kita mungkin untuk teknisi gak bermakna juga istilah aman bermakna sih, cuman udah lebih ahli. Biasanya teknisi kalau misalnya si Elko ini berisi arus, dia shortkan, tapi shortkan biasanya rusak teman-teman. Jadi dia menguras tegangan di si Elko ini ada teknik tertentunya, bisa dengan beban, bisa dengan resistor. Ini juga skill tertentu ini teman-teman untuk mendesain PCB ini. Urusan mendesain PCB termasuk harus profesional lah istilahnya. Semua komponen harus sudah banyak pengalamannya. Kita tes di situ teman-teman. Entah ada arus yang tinggi di Caranya mudah teman-teman. Misalnya teman-teman mau ngetes, mau cari arus di mana, misalnya secara acak, gak usah mengetahui apa komponen yang dites teman-teman. Lihat aja saluran listriknya, saluran dalam PCB-nya. Selama dia satu wadah misalnya ada sungai teman-teman. Sungai lah istilahnya, aliran-aliran listrik di PCB-nya. Selama dia satu sungai, biasanya itu sama tegangan di situ teman-teman. Jadi untuk mengukur tegangannya harus beda sungai. Seperti itu dia. Sungai 1, komponen di sungai 1 diukur tegangannya dengan komponen di sungai 2. Nampaklah berapa tegangan antara kedua komponen di kedua sungainya. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, sepertinya sampai di sinilah video kita. Dan tetap juga salam itu aja bahasa kita. Tetap juga lah teman-teman, mungkin saling belajar lah kita entah di kolom komentar, bisa kita sambil diskusi. Oke teman-teman, kemudian setelah saya nanti tes ini, saya pasang lagi lah power supply-nya, cuman gak usah saya buat di videonya, kelamaan nanti. Demikian video kita teman-teman, sampai jumpa lah di pertemuan kesempatan selanjutnya. Terima kasih.